Eksistensialisme, menjadi diri sendiri di dunia yang absurd. Sophie duduk di bawah pohon memandangi langit senja. Ia berpikir tentang semua hal yang telah ia pelajari, dari alam semesta yang luas hingga rahasia tersembunyi di dalam pikirannya sendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa arti hidup ini? Ketika ia membuka amplop yang baru tiba, hanya ada satu kata tertulis di sana, eksistensialisme. Dan di bawahnya, nama-nama yang akan mengubah cara pandangnya tentang dunia. Jean-Paul Simon de Beauvoir, Albert Camus. Sophie merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Filsafat yang akan ia pelajari bukan sekadar teori atau sejarah, melainkan cara untuk menjalani hidup. Hidup tanpa makna yang diberikan. Eksistensialisme adalah filosofi yang mengatakan bahwa hidup tidak memiliki makna bawaan. Kitalah yang harus menciptakannya sendiri. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf Prancis, berkata, eksistensi mendahului esensi. Apa maksudnya? Sebagian besar filsafat tradisional percaya bahwa manusia lahir dengan tujuan atau takdir tertentu. Tapi Sartre menolak itu. Ia berkata bahwa kita lahir tanpa makna, hanya keberadaan kosong. Makna hidup tidak diberikan kepada kita. Kitalah yang harus menciptakannya sendiri. Ini berarti tidak ada peta jalan, tidak ada takdir yang sudah ditentukan, tidak ada jawaban pasti. Kita sepenuhnya bebas untuk menentukan siapa kita. Tapi kebebasan itu datang dengan beban yang besar. Kebebasan yang menakutkan. Sophie mulai menyadari sesuatu. Jika tidak ada makna yang diberikan sejak awal, maka tidak ada yang bisa memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tidak ada takdir yang menentukan hidupnya. Ia sendirilah yang bertanggung jawab atas pilihannya. Ini disebut beban kebebasan. Banyak orang ingin hidup memiliki aturan yang jelas, sesuatu yang bisa diikuti tanpa berpikir. Tapi bagi Sartre, mengikuti aturan begitu saja tanpa bertanya adalah hidup dalam kebohongan. Ia menyebut ini hidup dalam itikat buruk, bad faith, yaitu ketika seseorang bersembunyi di balik peran yang diberikan oleh masyarakat daripada benar-benar menjadi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai yang membenci pekerjaannya tetapi tetap bertahan karena takut mengambil risiko. Seseorang yang menikah bukan karena cinta, tetapi karena itulah yang diharapkan masyarakat. Seorang siswa yang memilih jurusan bukan karena ia menyukainya, tetapi karena orang tuanya ingin begitu. Sartre akan berkata, "Kamu sedang berbohong pada dirimu sendiri." Sophie mulai bertanya-tanya, berapa banyak dari pilihannya yang benar-benar ia buat sendiri? Dunia yang absurd, Albert Camus dan mitos Sisyphus. Sartre bukan satu-satunya filsuf eksistensialis. Ada juga Albert Camus yang berbicara tentang sesuatu yang lebih gelap, absurd. Menurut Camus, dunia ini tidak peduli pada kita. Alam semesta ini tidak memiliki rencana besar, tidak ada arti yang sudah ditentukan. Tapi manusia selalu mencari makna. Kita ingin hidup kita berarti. Kita ingin ada alasan untuk semua yang terjadi. Kita ingin dunia masuk akal. Tapi sayangnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia tidak punya makna, tetapi kita tetap ingin menemukannya. Inilah yang disebut absurd. Ketegangan antara keinginan kita akan makna dan kenyataan bahwa dunia tidak menawarkannya. Camus menggambarkan absurditas ini dengan mitos Sisyphus. Sisyphus adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani yang dihukum untuk mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihatnya jatuh kembali, berulang kali selamanya. Bukankah ini mirip dengan hidup kita? Kita bekerja setiap hari hanya untuk melakukannya lagi besok. Kita menghadapi masalah yang seolah tak pernah berakhir. Kita mencari makna, tetapi selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi Camus tidak melihat ini sebagai alasan untuk putus asa. Sebaliknya, ia berkata, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Artinya, terimalah absurditas hidup dan jalani hidup dengan penuh kesadaran. Daripada mencari makna di luar diri kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam perjuangan itu sendiri. Sophie mulai memahami, hidup ini mungkin absurd, tetapi itu tidak berarti ia tidak bisa menikmatinya. Simone de Beauvoir, Kebebasan dan Perempuan. Sophie kemudian membaca tentang Simone de Beauvoir, seorang filsuf eksistensialis yang juga memperjuangkan hak perempuan. Ia terkenal dengan bukunya The Second Sex, di mana ia berkata, seseorang tidak lahir sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Apa maksudnya? Beauvoir melihat bahwa banyak perempuan dibentuk oleh masyarakat untuk percaya bahwa mereka harus pasif, lembut, dan tunduk.
Tapi ini bukan karena kodrat, melainkan hasil dari budaya dan tradisi. Sama seperti Sartre, Beauvoir percaya bahwa manusia harus menciptakan dirinya sendiri, bukan hanya mengikuti peran yang dipaksakan oleh masyarakat. Sophie bertanya-tanya, berapa banyak dari identitasnya yang benar-benar ia pilih sendiri? Apa artinya bagi kita? Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa hidup tidak memiliki makna bawaan, tapi kita bisa menciptakannya sendiri. Kita bebas memilih jalan hidup kita, tetapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab besar. Dunia ini absurd, tapi kita bisa memilih untuk tetap menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendikte siapa kita. Kitalah yang menentukan diri kita sendiri. Sophie menutup amplop itu dengan perasaan baru. Ia sadar bahwa tidak ada satu jawaban pun yang bisa memberinya arti hidup. Tapi itu tidak masalah, karena sekarang ia tahu bahwa ia bebas untuk mencari jawabannya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak masuk akal? Atau merasa bingung tentang siapa dirimu sebenarnya? Jika eksistensialisme benar, maka hidup ini tidak memiliki makna bawaan. Tetapi, kamu bisa menciptakan maknanya sendiri. Jadi pertanyaannya, apa makna yang ingin kamu ciptakan? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.